Akhirnya, setelah kurang lebih sekitar 1 bulan saya pakai Tecno Pova 3 ini, saya mau share nih guys ke kalian soal pengalaman apa aja yang saya rasain selama pakai HP-nya, dan apakah cukup recommended untuk kalian beli? Jawabannya, simak terus video ini hingga selesai. Ya halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, seperti yang udah kalian baca di judul videonya ya, kalau Tecno Pova 3 ini adalah smartphone yang nyaris sempurna untuk sebuah smartphone di harga 2 jutaannya. Sebab dari pengalaman saya yang hampir 1 bulan ini pakai HP-nya, dengan harga segini kalian udah bisa dapetin pengalaman entertainment yang oke, pengalaman bermain game yang cukup asik, dan pengalaman daya tahan baterai yang luar biasa awetnya. Nah, tapi sebelum kita bahas ke bagian yang barusan saya sebutin, ada bagian lain nih guys yang nggak kalah menariknya nih dari smartphone Tecno Pova 3 ini. Apalagi kalau bukan soal desainnya. Desain dari Tecno Pova 3 kali ini dibuat sedikit berbeda ya dari seri yang sebelumnya, di mana aksen strip di bagian tengah back covernya kali ini dibuat sedikit menonjol yang bikin HP ini jadi cukup menarik buat dilihat, terutama buat kalian yang berminat untuk beli yang seri limited editionnya yang berwarna biru. Sebab pada seri limited editionnya, aksen stripnya ini bisa memunculkan lampu RGB yang bisa kalian pakai sebagai tanda notifikasi atau tanda ketika kalian sedang bermain game. Yang mana di varian standarnya, seperti yang kita bahas di video kali ini nggak disediakan fitur tersebut guys. Untuk perbedaan harga di antara keduanya pun menurut saya masih relatif terjangkau ya. Dimana untuk varian standar dengan RAM 6/128GB dijual di harga 2,599 juta, sedangkan varian limitednya di varian RAM yang sama dijual dengan harga hanya 2,699 juta aja. Jadi saya rasa guys, dengan perbedaan harga yang hanya 100.000 ini, saran dari saya kalian ambil aja varian yang limited editionnya, karena bisa kasih experience yang lebih menarik secara desain daripada varian basicnya. Itu pun selama stoknya masih tersedia guys. Oke, secara build quality, Tecno Pova 3 ini berasa cukup solid ya guys, walaupun material bodinya ini masih full berbahan plastik. Untuk luas layarnya ini 6,9 inci dan menggunakan panel layar IPS yang punya resolusi Full HD+. Nggak cuma itu aja guys, untuk layarnya ini juga udah dibekali fitur refresh rate layar tinggi hingga 90Hz. Dan dari pengalaman saya selama gunain HP ini, untuk kebutuhan nonton, bermain game, sampai scroll-scroll sosmed, ini tuh udah nyaman banget. Cuman, yang mungkin akan sedikit menjadi pertimbangan banyak orang, udah jelas ya guys dari ukuran bodinya yang bisa dibilang ini bongsor banget kayak gini. Jelas HP ini tuh bukan kriteria yang paling tepat untuk dibeli buat kalian yang memang paling suka sama desain bodi smartphone yang compact dan nyaman buat digenggam apalagi dengan satu tangan aja. Tapi kalau kalian tipe yang nggak peduli sama hal itu, ukuran layar kayak gini tuh justru bisa kasih pengalaman yang lebih asik ya guys, karena tampilan gambar yang kita lihat di layar jadi jauh lebih luas dan lebih nyaman buat dilihat. Oke, di bagian atas HP-nya ini ada satu buah grill speaker, di sisi kanannya terdapat tombol volume dan fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol power. Di bagian bawah terdapat port jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan satu buah grill speaker lagi. Yang artinya guys, Tecno Pova 3 ini udah memakai sistem audio stereo speaker ya, dengan kualitas keluaran suara yang menurut saya jauh lebih baik daripada seri yang sebelumnya. Lalu yang terakhir di bagian sisi kirinya, ini hanya ada satu buah slot SIM tray yang bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card dan juga satu buah memori micro SD secara bersamaan. Kemudian kalau kita bahas soal performanya, smartphone Tecno Pova 3 ini bisa dibilang cukup lumayan lah untuk menunjang aktivitas harian kalian. Sebab untuk dipakai buka beberapa aplikasi sekaligus, ini pun masih berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Selain dikarenakan chipset yang dipakai kali ini adalah MediaTek Helio G88, dukungan software dengan tampilan iOS versi 8.6.0 dan basis Android 12-nya, ini memungkinkan kalian untuk menggunakan fitur ekspansi RAM virtualnya
RAM-nya up to 5 GB guys. Meskipun hasilnya nggak terlalu berpengaruh untuk performa gamingnya, tapi dari pengalaman saya gunain fitur ini itu cukup berpengaruh ya guys ketika saya pakai buat bermultitasking antar aplikasi. Dan walaupun begitu guys, menurut saya tanpa menggunakan fitur ekspansi RAM virtualnya, HP ini tuh udah cukup nyaman misalnya mau kalian pakai untuk bermain game. Semisal kayak waktu saya cobain main game Mobile Legends, settingan grafisnya yang didapat ini bisa ada di grafis high dengan frame rate-nya high juga. Dan untuk feel bermainnya ini udah cukup oke ya, karena bisa dapetin rata-rata FPS di kisaran 57 sampai 60 FPS. Kemudian waktu saya cobain untuk mainin game PUBG Mobile, di settingan grafis Smooth Ultranya, Tecno Pova 3 ini mampu berjalan cukup baik, walaupun sesekali masih ditemukan frame drop ketika lagi close combat gitu. Dan andaikan aja giroskopnya ini nggak delay kayak gini, HP ini tuh udah terbilang lumayan oke ya guys, misalnya mau kalian pakai untuk push rank di game ini. Dan untuk yang terakhir, waktu saya coba buat mainin game berat kayak Genshin Impact gitu, HP ini juga terbilang udah cukup playable ya, misalnya kalian mau pakai mainin game ini. Ya walaupun dengan catatan nih guys, kalian tetap gunain aja settingan grafis defaultnya yang lowest 30 FPS. Oh iya, misalnya kalian mau dapetin performa gaming yang maksimal, pastiin kalian buka aplikasi gamenya lewat aplikasi GameSpace yang sudah disediain di HP ini. Oke, next kita bahas soal baterainya nih. Dibekali kapasitas baterai yang super duper gede, yaitu 7000 mAh, saya rasa sangat wajar ya kalau HP ini tuh punya tagline sendiri, yaitu si baterai badak. Sebab memang HP ini tuh punya daya tahan baterai yang bisa dibilang sangat baik untuk di kelas harganya. Karena bisa kalian gunain seharian penuh walaupun kalian pakai secara intens gitu. Nah, cuman guys, sayangnya baterai gedenya ini masih belum diimbanginnya sama pengisian dayanya yang menurut saya ini masih tergolong lamban ya. Karena untuk mengisi daya baterai HP ini dari 5% sampai penuh membutuhkan waktu nyaris 3 jam dari pengalaman saya. Ya, walaupun memang wajar ya, karena kapasitas baterainya ini yang besar, tapi bakal lebih keren lagi ya guys, kalau misalnya pengisian daya baterainya ini nggak cuma super fast charge 25 watt aja. Karena kan ya sayang gitu ya, kita udah dapetin kepala charger yang punya output maksimal di 33 watt, tapi HP-nya cuma support pengisian dayanya di 25 watt aja. Nah, sementara untuk urusan kamera nih guys, HP itu udah dibekali setup triple kamera di bagian belakang bodinya. Yang mana untuk resolusi kamera utamanya ini sebesar 50 megapiksel dan 8 megapiksel untuk lensa kamera selfie-nya. Dan meskipun menurut saya kamera ini bukanlah salah satu hal yang bisa jadi unggulan dari HP ini, tapi hasil jepretan fotonya menurut saya ini udah cukup lumayan lah untuk kalian pakai, apalagi misal kalian yang driver ojol gitu, atau kalian pelajar atau mahasiswa yang suka foto-fotoin kertas dokumen, ini tuh udah cukup baik guys. Oke, jadi guys ini adalah hasil perekaman video dari Tecno Pova 3 untuk resolusi kamera depannya ini sebesar 8 megapiksel ya. Dan kalau kalian lihat untuk dynamic range-nya ini jelas sempit banget ya. Ini langitnya benar-benar putih, bahkan topi saya juga kelihatannya putih. Dan ini saya setting di resolusi 1080p. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa kurang, kalian bisa naikin aja ke resolusi 2K-nya karena ini udah support juga. Dan ada satu fitur lagi yang cukup saya notice ya guys. Ini ada eye detection ya. Jadi fokus daripada kameranya ini bisa mengikuti arah mata kita guys. Oke, kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana untuk kualitas perekaman videonya.
Oke, jadi kesimpulannya buat saya di harga 2,5 jutaannya, HP ini tuh udah terbilang paket lengkap ya guys. Kapasitas baterainya gede yang bisa awet dipakai seharian, bisa diajak ngegame, juga bisa kalian pakai untuk menuhin kebutuhan entertainment kalian di sebuah smartphone. Ya walaupun memang sayangnya untuk konektivitas jaringan 5G-nya ini belum ada ya di HP ini, tapi dengan disediakannya fitur NFC, saya rasa HP ini bisa jadi pilihan terbaik buat kalian yang memang punya budget hanya 2,5 juta aja. Nah, jadi guys, saya rasa cukup ya video review kita kali ini. Buat kalian yang punya pendapat lain, silahkan isi aja pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga terima kasih saya ucapin buat kalian yang udah bersedia nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat di like videonya kalau kalian suka, dan dislike aja video ini kalau misalkan kalian nggak suka sama videonya. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.